Seharusnya dapur-dapur itu juga harus memberikan tanggung jawabnya ketika makanan itu dikonsumsi dan menyebabkan keracunan. Kali ini Komnas Perlindungan Anak hadir untuk mengunjungi salah satu sekolah SD karena kemarin sore kita mendengar dari media dan tentu kita datang hari ini ke sekolah untuk mendapatkan informasi secara detail dari sekolah. Totalnya menurut keterangan pihak sekolah sampai dengan malam hari 22. Ada 22. Karena sampai dengan sore itu korbannya 20 orang, kemudian mungkin bisa terjadi baru malam terasa akhirnya nambah korbannya itu jadi 20. Totalnya jadi 22 orang. Hanya 20% dapur-dapur itu yang memiliki sertifikat higienis dan sanitasi. Dan tentunya ini kan harus jadi perhatian pemerintah. Seharusnya melakukan evaluasi dan yang hanya siap saja sebetulnya. Dan satu mungkin ya yang kita akan dorong, kami belum melihat, Komnas Perlindungan Anak belum melihat kejadian keracunan makanan ini bentuk tanggung jawab, hanya berupa evaluasi. Seharusnya dapur-dapur itu juga harus memberikan tanggung jawabnya ketika makanan itu dikonsumsi dan menyebabkan keracunan. Seperti apa Pak tanggung jawabnya? Contohnya misalnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kan ada di nomor 35 tahun 2014 bahwa anak dijamin makanan dan kesehatannya. Jadi siapapun pihak sebetulnya yang memproduksi makanan yang tidak sehat sehingga mengakibatkan keracunan berarti lalai. Dan itu dapur-dapur itu kan bisnis gitu. Tentunya ini harus kita minta juga perhatiannya. Jadi tidak hanya sekedar evaluasi, tapi kepada pihak-pihak yang secara kepentingan, secara hukum itu misalnya perlu diminta pertanggungjawaban, kita minta pertanggungjawaban. Kira-kira itu. Nanti bentuknya seperti apa kita akan sarankan kepada pemerintah. Tentunya tidak hanya evaluasi. Gitu. Saya kira itu masukan dari kita. Termasuk sanksi pidana Pak? Jika memungkinkan, bentuk tanggung jawabnya dan nanti akan menjadi evaluasi dan itu menjadi sebuah catatan. Kalau diperlukan ya harus sebetulnya siapapun. SPPD yang mengedarkan makanan ke sini tidak ada sertifikat layak juga Pak? Menurut informasi nanti kami minggu lalu sebetulnya hari Jumat sudah mengirimkan surat ke Badan Gizi Nasional. Kami meminta agar mereka memberikan informasi verifikasi tentang kasus kejadian ini secara lengkap, rinci, detail gitu. Kalau problemnya itu beberapa poin, disampaikan berapa poin. Yang kita temuin kan misalnya ada produksi dapurnya itu kemudian terlalu pagi sehingga makanan tiba di sekolah terlalu lama sehingga mengakibatkan makanan itu jadi beracun gitu ya. Nah itu yang kita minta nanti kita dukung sebetulnya program pemerintah ini yang mana peduli dengan anak-anak. Ya. Pak, ada laporan nggak sih kalau anak sementara di sekolah ini keberatan atau trauma untuk mencicipi program MBG selanjutnya Pak? Menurut keterangan pihak sekolah belum sampai ke tahap itu, tapi bahwa ya ini kan sekolah negeri yang mungkin bisa dimengerti ya. Sampai dengan informasi seperti tadi belum ada sikap sekolah untuk menolak untuk sekolah ini.